Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, rawahu Tirmidzi. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat dan juga hadis yang barusan kami baca, kami hendak mengingatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan juga mengajak kepada segenap jamaah kaum muslimin sekalian untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya dan juga semampu kita, dengan segenap kerelaan hati kita tanpa ada rasa beban. Sehingga dengan begitu kita bisa meningkatkan kualitas iman kita, bukan hanya sekedar memastikan bahwa iman kita ada dalam diri kita, melainkan kita tingkatkan sampai kita bisa merasakan manisnya. Karena tidak semua orang beriman diberikan rizki oleh Allah untuk mencicipi manisnya keimanan. Oleh karena itu kita sebagai orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk belajar agama dari sumbernya yang utama, maka sudah sepatutnya kalau kita setiap hari menekatkan diri untuk berusaha meningkatkan kualitas iman kita supaya kita bisa mencicipi manisnya iman. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini belum pernah
sama sekali mencicipi manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis yang juga tidak kalah populernya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana dikabarkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa alla yuhibba li akhihi aw la yuhibba lil mar'i la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da an yukidahu Allah kama yakrahu an yuqdafa ilan nar. Dalam hadis tersebut kita bisa tahu bahwa salah satu kriteria, salah satu tanda bahwa seseorang itu merasakan manisnya iman ini tidak bisa memang digambarkan dengan satu ukuran tertentu, definisi tertentu, tidak bisa. Melainkan ukurannya adalah ukuran seseorang itu mampu merasakan cinta dan juga merasakan benci. Ada dua cinta yang harus seseorang itu selalu bisa menyadari, bisa rasakan. Yang pertama adalah cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah. An yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika seseorang sudah bisa merasakan cintanya Allah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah melebihi segala-galanya, maka disitulah manisnya iman. Seperti apa manisnya iman? Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, sebagaimana kita juga tidak akan bisa menggambarkan seperti apakah rasa manis, rasa asam, rasa pahit, kita tidak bisa. Namun lidah kita, indera kita, otak kita, akal kita, hati kita, semua bisa merasakan dengan sangat baik bahwa ini adalah manis dan ini adalah pahit. Tetapi kita baru bisa merasakan ketika kita mencicipi gula, ketika kita menjilat obat, ketika kita merasakan makanan atau minuman yang asam, baru kemudian kita bisa merasakan inilah pahit, inilah manis, inilah asam dan lain sebagainya. Begitu pula manisnya iman memang tidak bisa didefinisikan seperti apa, tidak bisa digambarkan dengan kata, melainkan bisa dideteksi dengan sejauh mana kita punya rasa cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah melebihi segala-galanya. Dan yang kedua adalah cinta kita kepada sesama, yang mana cinta kepada sesama ini tidak sekedar cinta yang didasari oleh hawa nafsu sebagaimana cintanya seseorang laki-laki dengan perempuan atau cintanya orang yang sedang memadu kasih, melainkan cinta di sini tentu cinta kepada sesama yang didasari juga karena Allah, mahabbah fillah, di mana salah satu kriteria paling sederhananya adalah ketika kita mencintai seseorang itu bukan karena kepentingan-kepentingan kita pribadi, melainkan semata-mata kita ingin bersama-sama menjadi pribadi yang baik, pribadi yang selamat di dunia dan di akhirat. Kalau kita tidak mau diri kita celaka, maka kita juga tidak mau orang lain celaka. Kalau kita tidak mau diri kita dihina, kita juga tidak mau menghina orang lain. Itu adalah salah satu cara paling sederhana, cara paling praktis untuk melihat bagaimana cinta kita kepada sesama. Akan tetapi kalau kita masih cintanya kepada orang lain adalah karena kita ingin mendapatkan suatu posisi tertentu, kita ingin mendapatkan satu penghasilan tertentu, kita ingin mendapatkan satu perhatian tertentu, maka pastikan itu belum sampai pada mahabbah fillah, cinta kepada sesama yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, untuk mengukur kecintaan kita atau mengukur sejauh mana iman kita itu terasa manis dalam hati kita, dalam indera kita, maka kita juga harus melihat adakah kebencian dalam hati kita, ketidaksukaan dalam hati kita. Cinta dan benci memang selalu bersama-sama. Ada cinta pasti ada rasa benci. Namun jangan sampai kemudian benci itu salah alamat, ya, sehingga kita anyakraha ilal kufur. Yang kita benci apa? Kekufuran dalam diri kita. Bukan orang kafir, bukan orang yang dalam dirinya ada kekufuran.
melainkan kekufuran yang ada dalam diri kita yang harus kita benci. Jangan sampai kita membiarkan, jangan sampai kita suka ada kekufuran dalam hati kita. Sekali itu ada, insya Allah tidak akan kita bisa merasakan manisnya iman. Nah, oleh karena itu diilustrasikan dalam hadis tersebut, ayakraha an ya'uda ilal kufr ba'da an yukidahullah kama yakrah an yukdafa ilan nar. Kebencian kita terhadap kekufuran yang hinggap dalam diri kita hendaklah di situ diilustrasikan seperti kebencian, ketidaksukaan kita ketika kita hendak dicampakkan ke dalam api. Setiap kita ketika melihat ada bahaya, terutama bahaya ini bahaya api yang paling mudah diilustrasikan. Dimanapun kita melihat ada kebakaran, tidak mungkin kita mendekat. Berbeda dengan misalnya banjir. Masih banyak anak-anak yang suka ketika banjir, dia bisa menikmati banjir untuk berenang-renang, bermain-main. Melainkan ketika ada kebakaran, nyaris tidak ada satupun, baik yang kecil maupun yang dewasa, yang suka atau merasa tenang-tenang. Pasti semuanya merasa panik, merasa ingin segera lari menyelamatkan diri. Begitulah kita perlu mengukur sejauh mana dalam diri kita ada cinta kepada Allah, cinta kepada sesama. Sudah sampai mana, sudahkah sampai pada ukuran-ukuran tersebut atau belum? Adakah dalam hati kita rasa benci? Sudahkah kebencian kita itu pada alamat yang tepat? Atau jangan-jangan kebencian kita pada alamat yang tidak tepat, yaitu pada sosok yang dalam dirinya ada kekufuran? Tentu ini masih belum tepat. Melainkan cukuplah kebencian dan kecintaan itu kita deteksi dalam diri kita pribadi, kita masing-masing, nah, supaya kita bisa merasakan manisnya iman yang ada dalam diri kita, dan hanya kita tentunya yang bisa merasakan manisnya iman yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan ini, tiga hal ini tentunya juga sangat sejalan dengan salah satu hadis Nabi yang kami jadikan sebagai pembuka khutbah ini tadi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwa kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Satu hadis yang juga menyebutkan tiga hal yang wajib ada pada diri setiap orang yang bertakwa, yaitu satu, kecintaan kepada Allah, di mana kecintaan kepada Allah ini baru disebut sebagai, atau takwa kepada Allah ini disebut sebagai ketakwaan yang sempurna adalah ketika ketakwaan kita haitsuma kunta, kita berada di mana saja, ketakwaan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini adalah panduan kita bertakwa kepada Allah terhadap diri kita pribadi, yaitu kita sesegera mungkin melakukan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Orang bertakwa tidak dijamin tidak melakukan kesalahan. Orang bertakwa masih berpeluang besar untuk melakukan kemaksiatan. Tapi orang bertakwa yang baik, orang bertakwa yang tahu hak dirinya, orang bertakwa yang tahu panduannya. Ketika dia melakukan suatu dosa, suatu keburukan, maka sesegera mungkin dia akan mengiringinya, menutupinya, menghapusnya dengan kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan. Dan yang ketiga di situ adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hubungan kita dengan sesama ini sepadan dengan an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita cinta kepada sesama, kita cinta bergaul dengan sesama dengan menggunakan akhlak yang mulia. Dan ini pula yang menjadi salah satu pesan penting bagi kita yang diajarkan oleh guru kita melalui satu warisan manzumah yang setiap hari kita baca, Manzumah Adabit Talab. Di sana ada satu pesan yang saya kira sangat menarik untuk kita jadikan sebagai pengingat harian kita. Wa kun li husnis samti ma hayita muqarifan tuhmaduma baqita. Ai wa kun li husnis sam wa kun muqarifan li husnis samti ma hayita tuhmaduma baqita. Jadilah orang yang senantiasa muqarifan, berlaku, berbuat, berusaha semaksimal mungkin li husnis samti, untuk menjadi pribadi yang
berperangai baik. Tuhmadu ma baqita, pasti kalian akan dipuji sepanjang kalian masih ada, meskipun hanya tinggal ada namanya saja. Pasti kalian akan dipuji oleh Allah, oleh makhluknya, dan oleh siapapun itu. Semoga khutbah yang singkat ini bisa betul-betul meningkatkan kualitas iman kita, dari iman yang ada sejak kita lahir menjadi iman yang betul-betul terasa manis oleh diri kita, dan menjadikan kita sebagai orang yang istiqomah, meningkatkan ketakwaan, istiqomah dalam berakhlak mulia, istiqomah dalam menjaga hubungan kita dengan Allah haitsuma kunta, istiqomah dalam menjaga diri kita dengan selalu adris sayyi'atal hasanata, istiqomah dalam bergaul dengan sesama menggunakan akhlak yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur raufur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil khalaiqi wal bashar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiban. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.